aku sama istri sih beda Beda suku ya. suku. Untungnya ada restu. Untung ada restu ya. Banyak yang juga nggak dapet restu tuh gara-gara perbedaan suku ya. Suku biasanya gitu sih, suku, agama. Itu. Mungkin persentase terbesar di situ ya. Berbeda keyakinan Ini itu. agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya kita bahas ini ya. Karena Tapi kan memang sebenarnya udah jadi mungkin umum banget sih ya, karena ya memang aku sih ngelihatnya untuk beberapa case memang agama kan memang pondasi ya, orang-orang bilangnya ya. Orang-orang loh ya. Menurut kamu? Hai. Halo teman-teman. Kembali Seneng ya? lagi. Oh, seneng Kita dong. bisa ketemu lagi. Iya dong, hari ini gimana hari ini? Wita? Hari ini cerah. Hari ini cerah. Secerah baju saya, Oh, berwarna-warni gitu. ini menunjukkan perasaan aku. Saya cerah dan anget, Bu, ini, Bu. Karena saya pakai jaket. Kita balik lagi ya di Anak Ibu Podcast. Yes, Tentu yes. saja bersama Ita dan Ata. kita bakal ngobrolin masalah-masalah yang selalu kita utamakan adalah keluarga. Oh iya dong. Ya nggak? Karena ternyata banyak sekali komunikasi antara ibu dan anak yang tidak berjalan lancar di sebuah keluarga. Oh benar. Ya kan? Apalagi yang budayanya memang tidak terbiasa untuk Seterbuka itu ya, yang dengan bisa orang tua. segamblang Iya. apapun bisa diceritain gitu ya. Sempet nggak gitu? Sempet. Sama dong. Langsung ngaku gitu. Jadi kayaknya nih kesempatan kita untuk berbicara terus. Bener sih, tapi gitu emang kan. ini kan jadi selain kita bisa ngulik masalah-masalah ataupun obrolan-obrolan yang mungkin nggak tersampaikan, ini juga jadi ruang kita untuk sharing ya Bu ya. Sharing. Iya Itu nggak? sekarang kita kalau belajar itu lebih banyak dari sharing sih. Bener, sebenarnya. karena kan semua tipikal setiap keluarga, semua dan hubungan-hubungan kan ada banyak macamnya Banyak ya. macamnya, betul. Gitu. Ada Nah. yang punya pengalaman lancar hubungannya. Ada yang hubungannya juga nggak lancar. Ada yang dapat restu, ada yang nggak dapat restu. Bicara restu ini banyak sekali pasti ya sebetulnya kasus-kasus di luar sana yang sedang dirasakan oleh teman-teman. Iya nggak sih? Tapi kalau ngomongin restu, apakah hari ini Bu Ita Mendapat restu mendapat restu dari hari ini? anak-anakku Oh, dari anak-anak dan untuk datang ke sini, mendapat Gimana? restu selalu. Oh gitu, laporan ya. Laporan Halo, hari ini mau Bunda akan tag kesana. podcast apa dan segala Ngapain? macam Oke. gitu. Nanti aku bantuin make up. Begitu waktunya harus dibangunin tidur. Oh gitu. Aku juga dapat sih? restu. Hari Pasti ini. kelihatan dari Izin wajahmu soalnya. yang cerah. Iya dong. Oh cerah ya. Cerah sekali. Mandi soalnya. Mandi. Apa tuh bentuk restunya dari Bentuk istrimu restunya hari ini disiapin sarapan, Wih. dibikinin teh manis hangat, ya kan? Terus ditanya, hari ini mau pakai baju apa? Wih, Ya kan? disiapin semuanya. Disiapin. Ternyata yang direncanain belum diambil dari laundry. Akhirnya disiapin yang lain, Yang lain. ya kan? Tetap disiapin dong, ya kan? Berarti segala sesuatu itu kalau kita kerjakan dengan mendapat restu Lebih enak gitu dan lebih terstruktur karena dari pagi juga kayak tak bangun gitu, sayang bangun gitu, ya kan? Bangun nih udah jam 6, ayo bangun hari ini katanya kamu bilang hari ini mau tag podcast katanya gitu. gitu ya. Iya, dia tahu, jadi kayak besok tag podcastnya jam berapa gitu, jam sekian. Ya udah, dia ternyata udah ngaturin sendiri tuh. Oh berarti ini si Ata nih ini Ada checklistnya. Nah terus dia juga sampai mikirin kayak, wah ini besok lokasinya di mana, di sini besok pakai apa gitu kan. Oh besok kayaknya mau pakai motor gitu. Ya udah deh, oh berarti harus berangkatnya lebih awal ya gitu, segala macam. Dibangunnya lebih awal, disiapin. Berarti restu itu bentuknya seperti dukungan. Ya menyenangkan gitu loh kalau misalnya apa-apa mendapat restu gitu kan. Apalagi restunya dari orang-orang terkasih, dari sekitar, ya kan? Apalagi restu dari orang tua. Itu penting banget tuh. Tapi aku belum bilang sih kalau tag podcast sama orang tua. Gitu ya. Ya, ntar dia nanya lagi. Berarti ada jatah tambahan dong. Sebentar, ini podcast tuh apa ya? Gitu, ntar aku jelasin lagi. Udahlah terima jadi aja. Ntar kalau udah jadi, aku tinggal kasih linknya. Nih mah nonton. Nah kayak gitu udah jadi kan. Direstui ya. At least dia nonton kan gak ada yang aneh-aneh kan gitu. Oh anakku ternyata benar ini. Oh ini namanya podcast. Ya. Jadi emang kalau hidup penuh dengan restu tuh kayaknya Betul. aman dan damai. Akan lebih
ringan menjalaninya, ya Mhm. enggak? Tapi mungkin bisa jadi ada yang tidak mudah untuk mendapatkan yang namanya sebuah restu atau dukungan Kok tadi. gitu? Padahal restu itu tidak berbayar menurutku. Betul. Iya ya, Iya kan? gratis ya. Gratis loh Kita nggak sebenarnya. perlu paksa-paksa, Nggak ada maksudnya kita ngancem-ngancem gitu. nggak Nggak ada ya. usah. Itu bukan restu ya. Bukan itu. Direstuin nggak? Harus Itu restuin ya. malak namanya. Malak ya. Jadi artinya sesuatu yang sebetulnya bisa diberikan dengan mudah. Iya dong, restu itu kalau misalnya kita meminta sambil agak dengan tekanan gitu kayak malak, berarti itu restunya tidak restu. Tidak restu. Iya kan, tidak sepenuhnya restu. Itu agak ada Agak pemaksaan. terpaksa gitu Nah, ya. benar. Nah kalau bicara restu, bicara dukungan, nah ini seringkali berkaitannya dengan hubungan, Benar. percintaan. Umumnya. Umumnya ya. Percintaan jadi artinya nggak selalu tadi kan kalau kita dari keluarga ya, kita Iya. dapat restu dari keluarga. Hahaha. Nah kalau yang bicara restu dengan hubungan percintaan, nah ini sering banyak kendala tuh di situ tuh. Kenapa, Bu? Pengalaman? Ya beberapa kali, tapi bukan aku ya, anakku. Oh. Jadi aku yang memberikan restu ya. Oh gitu. Padahal restu itu tidak berbayar, Bu Iya, Gita. betul sekali. Tapi kan ada hal-hal yang mesti dipertimbangkan ya. Benar, Ketika benar, kita benar, bicara benar. hubungan percintaan tuh kalau orang Jawa tuh bilang bibit bebet bobot. Iya, Oh. masih nggak sih berlaku? Harusnya sih. Kalau yang lagi jatuh cinta mungkin enggak, dia nggak peduli ya. Tapi kita yang orang tuanya pasti akan mengacunya pada hal-hal tersebut. Betul. Banyak sih hal-hal yang kadang membuat kita tuh tidak memberikan restu atau susah mendapat restu. Ini berat banget nih kalau misalnya dari sisi Bu Ita ya, karena beliau ini sepertinya udah di posisi yang memberikan restu Mungkin gitu, bukan mendapat teman-teman. restu lagi ya. Kalau aku kan kebelakangan kan mungkin baru beberapa tahun kan menikah ya enggak, jadi kayak masih yang diberikan restu lah kalau dari sisiku ya gitu ya. Kalau dari aku yang memberikan restu Ini ya. memberikan restu nih. Ya sebetulnya sih ada beberapa hal nih yang bisa kadang-kala membuat kita susah memberikan restu. Khususnya buat hubungan percintaan ya. Anak lagi nih. Aduh. Percintaan tuh kan ada tahapannya, Bu. Apakah itu Pacaran. dari sisi pacarannya? Dari pacaran. Dari pacaran udah harus ada restunya ya, Bu? Iya dong, Iya iya dong, dong. Karena kan kita nggak tahu juga ya perjalanan itu akan jadi serius atau tidak serius. Tapi kan paling tidak kalau kita sudah antisipasi di awal, kemungkinan untuk menjadi sebuah hubungan yang berhasil kan akan lebih baik. Dari awal udah menentukan tuh ya harusnya ya. Betul. Misalkan kalau itu ada perbedaan suku gitu ya, itu juga kadang-kala kalau kita masih ini ya, Ada ya? masih kuat ya. Meskipun aku sih nggak termasuk menganut itu ya. Kalau aku mah orangnya bebas-bebas aja. Aku sama istri sih beda Beda suku ya. suku. Untungnya ada restu. Untung ada restu ya. Banyak yang juga nggak dapet restu tuh gara-gara perbedaan suku ya. Suku, biasanya gitu sih, suku, agama. Itu. Mungkin persentase terbesar di situ ya. Berbeda keyakinan Nih itu. agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya kita bahas ini ya. Karena kan Tapi kan memang sebenarnya udah jadi mungkin umum banget sih ya, karena ya memang aku sih ngelihatnya untuk beberapa case memang agama kan memang pondasi ya orang-orang bilangnya ya. Orang-orang loh ya. menurut kamu tidak? Tapi menurutku iya. Iya. Ada iyanya karena aku ada Saking bersemangat Iya ini. dong. Hati-hati. Oke, terus lanjut. Aku ada pengalaman karena aku sama istriku itu tadinya berbeda. Oh, awalnya berbeda. Awalnya berbeda. Terus? Gitu. Awalnya berbeda tapi masih dalam lingkup Nasrani lah. Ini Aku masih agak-agak deket ya. aku Katolik, istriku tuh Protestan. Ya gitulah maksudnya selain restu dari orang tua, kalau aku merasanya karena aku waktu itu mau melanjutkan ke jenjang pernikahan kan. Jadi mungkin sebaiknya seperti apa ya. Nah gitu. Itu udah dibicarakan di awal. Udah dibicarain di awal lah karena waktu itu aku ngerasa ya kan aku konsultasi juga ke orang tua aku, nah terus ke calon mertua aku waktu itu. Beruntungnya kami berdua punya orang tua yang memiliki pandangan mengenai agama yang tidak se-strict itulah gitu. Maksudnya ada kebebasan yang diberikan kepada kami. Mungkin
mungkin karena aku juga udah besar, Mm-mm. terus istriku waktu itu juga udah besar ya kan, maksudnya memang udah Sudah mantap untuk saatnya untuk iya, menikah waktu itu ya. sebelum menikah pun masih beda kan waktu itu, jadi kayak oh gimana ya kita beda ya gitu. Mm. Ya udah akhirnya konsultasinya selain sama orang tua, terus sama teman-teman yang memang udah menjalani hal-hal seperti ini sebelumnya, ya Mm-mm. gitu. Sulitan nggak untuk menyampaikan hal itu? Ternyata kesulitan itu sebenarnya sulit sih enggak, sulit mengutarakan waktu itu Karena karena udah takut duluan ya. iya, lebih ke cemas sih gitu. Cemas ya. Gimana ya kalau misalnya Ternyata tidak mendapat kalau respon positif gitu ya. gimana ya kalau misalnya dari kedua belah pihak itu bersikukuh keras dengan agama yang dianutnya masing-masing gitu kan. Gitu kan. Ya udah. Sebenarnya cemasnya lebih ke situ, tapi ternyata pas diomongin eh, malah feedbacknya malah diskusinya malah asik sih sebenarnya waktu itu. Gitu. Nah, atau mungkin karena kami berdua dimudahkan karena kalau misalnya Kristen sama Katolik itu kan sebenarnya sama lah ya ujung-ujungnya kan ya. Hampir sama Gitu, ya. hampir sama lah. Jadi itu akan lebih mudah gitu. Mungkin kalau yang perbedaannya sangat jauh itu ya yang akan Aduh. jadi repot mungkin ya. Aku nggak tahu sih, mungkin itu Nggak tahu pertimbangan orang tua mengutarakan. mungkin dari sisi Bu Ita gitu ya. Kalau pengalaman aku memang ini masih tahap pacaran sih ya. Waktu masih tahap pacaran, terus mereka udah mulai memperkenalkan kekasihnya gitu ya. Sudah. Ternyata berbeda dalam keyakinan. Nah, kalau aku pribadi sih sebetulnya tidak terlalu mencemaskan ya. Cemas iya ada cemas, tapi nggak yang sampai khawatir sekali karena satu masih tahap pacaran, belum tentu juga serius, bisa jadi juga hanya penjajakan gitu kan. Terus yang kedua, biarkan mereka untuk mengalami hal-hal yang memang karena perbedaan itu menyebabkan ada pergesekan atau perbedaan pendapat di mereka. Itu pasti terbahas dong waktu. Pasti sih. Entah saling ngeceng-ngecengin, Isi. meskipun bercanda ya. Karena itu keyakinan kan. Iya. Itu personal banget kan. Iya. Mau nggak mau walaupun kita udah gede sekarang, kita kan dibangun oleh hal-hal yang sangat personal seperti itu dari kecil kan. Kita udah ditanamkan seperti itu. Jadi kan ketika mereka udah jalan terus muncullah sedikit perbedaan pendapat, perbedaan apapun itu. Ya habis kamu ini sih, habis kamu ini. Iya kan ada ya hal-hal yang kayak gitu. Iya sih. Nah biarkan dia belajar kalau menurut aku. Oh gitu. Biar dia tahu bagaimana mencari solusinya kan. Kalau dari tahap-tahap sederhana itu saja mereka sudah bisa melewati, mungkin lebih percaya gitu ya, lebih bisa memberikan restu. Tapi kalau dalam hal-hal kecil aja di awal-awal mereka sudah sering cerita, orang tuh gini-gini, perbedaan-perbedaan itu menyebabkan pertengkaran-pertengkaran kecil yang sering. Sinyal-sinyal yang udah. Ya, artinya biarkan mereka memahami bahwa perbedaan itu nanti akan bisa menimbulkan ini loh. Sinyal-sinyal yang mengkhawatirkan gitu ya. Itu dia. Sehingga kalau restu masih dalam tahap pacaran aja sih oke ya. Oh gitu. Tapi Paling jutek aja, Bu. Ya. Jutek sih enggak ya. Aku enggak tipe jutek sih sebenarnya. Jutek sih enggak, tapi paling kalau dia udah pulang, nah anaknya. Karena buat aku itu proses yang harus mereka lewati berdua itu, bahwa memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan dengan perbedaan itu enggak mudah. Iya kan? Dia butuh perjuangan loh untuk meyakinkan ke kita sebagai orang tua. Bener nggak? Kepada keluarga besar calon pasangannya, bahwa berbedanya mereka tuh nggak masalah loh. Itu menurut mereka kan. Benar. Mereka selalu bilangnya begitu. Buat kita nggak masalah kok. Waktu itu gimana? Waktu memutuskan berbeda jalan bareng, pernah diskusi nggak perbedaan ini akan seperti apa? Pernah. Waktu itu kalau masih pacarnya sih sebenarnya kita nggak terlalu mikirin yang namanya, aduh, lo Katolik dan lo Kristen lagi, gimana ya gitu. Waktu pacaran pertama sih mikirnya ya udah kita berdua aja. Tapi aku ingat banget hal itu dibahas ketika kami berdua merasa matang gitu ya. Maksudnya kayak udah nih kayaknya kita udah cocok deh berdua nih. Nah terus kayak kita mau pacaran aja atau kita mau ke tahap selanjutnya nih gitu.
ya ngobrolnya santai aja. Oh ya tahap selanjutnya kayak gimana ya? Iya ini gini-gini. Tapi kan kita beda ya gitu-gitu loh. Nah, Ya kan? muncul ini ya. Tapi waktu itu mungkin ya, dan aku juga nggak tahu sih Bu, tapi mungkin insting orang tua kan kadang-kadang suka dapat sendiri Iya. ya gitu loh. Jadi waktu itu kecemasanku kan waktu itu bagaimana mengutarakannya kan tentang perbedaan ini. Tapi sebelum aku utarakan mereka mengutarakan duluan. Pendapatnya. Iya, jadi kayak Tak, ini kan kamu sama si Okla nih istriku, ini kan beda, gimana ya? Nah gitu. Ya aku waktu itu jawabnya apa ya? Kita siap. Enggak sih waktu itu. Aku beruntung punya mertua yang nggak kaku, yang sebenarnya bisa diajak diskusi gitu. Jadi ya udah kayak aku sih mengakui iya sih Om Tante memang kami berdua berbeda, tapi bukannya Protestan sama Katolik ujung-ujungnya sama ya gitu. Aku juga jawabnya bukan yang Terselamatkannya karena itu iya ya. agak sebenarnya itu jawaban yang agak menurutku aku juga aduh kenapa lo jawabnya begini ya gitu ya kan. Jadi aku kan pas aku jawab gitu kayak aduh kenapa gue jawabnya begini. Tapi waktu itu responnya juga agak lebih mengagetkan karena responnya oh iya juga ya katanya. Jadi nyambung. Jadi kayak wah ya udah katanya gitu kan. Nah dari situ akhirnya kebuka untuk ngomong permasalahan hubungan ini untuk ke jenjang yang lebih lanjut lagi gitu. Dan begitu juga sama akhirnya setelah pembicaraan itu aku ngejembatanin ke orang tuaku waktu itu. Ya udah akhirnya rembukannya pun diserahkannya ke kami berdua. Malah orang tua juga nggak ada intervensi, oh kamu harus ikut aku gitu, oh kamu nggak boleh pindah gitu-gitu. Jadi datang kayak dari Anda iya berdua ya. iya jadi kayak oh ya udah silahkan didiskusikan berdua baiknya kemana, selama itu menghasilkan kebaikan-kebaikan lain untuk kalian berdua ya sudah kayak gitu. Jadi cara berkomunikasinya waktu itu penting Iya banget ya. sebenarnya aku sih ngerasainnya kayak gitu. Memang ada takutnya, tapi ternyata ketakutan itu tuh ketika kita omongin itu kadang-kadang ketakutan itu tidak terjadi gitu. Jadi malah terjadi diskusi yang menyenangkan gitu. Kalau aku sih begitu maksudnya. Aku nggak tahu teman-teman di luar sana kan mungkin nggak ada yang lebih sulit ya. Ya itu tadi mungkin ada yang lebih karena sulit. perbedaannya yang sangat jauh, bertolak belakang itu kan yang mungkin akan menjadi PR banget buat mereka. Benar. Tapi restu itu penting dari awal atau ketika sudah serius? Misalkan pada tahap pacaran nih sama restu untuk menikah itu kan beda ya. Kalau pacaran sebenarnya aku nggak tahu sih mereka merestui nggak ya gitu loh. Karena kan aku kan pakai laki-laki, ini siapa sih anak laki nyamperin anak gua melulu gitu. Kalau aku hidup dulu ya mikirnya kalau aku jadi papanya gitu kan kayak ini siapa sih ini anak laki ngapel-ngapelin anak gue terus ya kan main-main ke sini terus gitu. Maksudnya belum sampai ke tahap pembahasan mengenai harus dapat restu nih. dapat terus kalau dulu kan yang namanya emang udah suka ya udah samperin aja gitu. Masalah beda, masalah sama itu urusan belakangan. Yang penting gue dapet dulu nih anaknya gitu. Berarti untuk sebuah hubungan serius dalam percintaan itu restu jadi penting dong. Restu penting sih. Restu penting banget karena kalau misalnya ketika kita mau hubungan yang serius, kita nggak bisa mungkirin tuh hubungan kita cuma berdua nih sama pasangan aja. Libatkan keluarga besar. Itu tuh udah dikasih tahu banget sebenarnya Bu sama yang lain. Aduh kita browsing internet juga udah keluar deh pasti. Ketika lu mau ke tahap seriusnya, lu tuh apalagi menikah gitu ya. Menikah bukan perihal lu menikahin anaknya, lu juga menikahi seluruh keluarga besar dan segala kebudayaan. Betul. Dan iya dong. Benar. Dan tata cara yang sudah mereka lakukan sebelumnya gitu loh. Lo harus melebur di situ. Nah, berarti kalau restu begitu diperoleh butuh pengorbanan nggak? Butuh.
Karena kan ada nggak kadang-kala kalau harus beradaptasi dengan Iya, budaya iya. yang berbeda, dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, dengan keluarga besar yang Mm-mm, mm-mm. kuat dengan budayanya Jelas, juga. tapi menurutku bukan di dalam lingkup agama aja ya. Kalau misalnya aku kan kebetulan beda Suku suku juga ya. ya kan. Jadi aku juga harus tahu minimal secara umum mereka tuh melakukan apa aja sih, culture-nya seperti apa sih, kayak gitu-gitu kan. Oke. Begitu juga sebaliknya, dia kadang kalau aku suka diajak ke pertemuan keluarganya dia ngumpul-ngumpul rame-rame gitu kan. Kalau dia kan basicnya orang timur tuh, ngumpul ngeriung gitu, ngumpul dalam skala yang banyak gitu kan. Ya udah aku nimbrung aja. Oh mungkin memang culture-nya seperti ini gitu. Nah sebaliknya aku juga ngajak dia ke budaya yang mas-mas Jawa ini, Mas-mas Jawa. mas-mas Jogja ini, Iya. ya kan? Jadi artinya memang butuh pengorbanan untuk Betul. mendapatkan restu ya. Benar, Dan tentu saja mungkin nggak semuanya juga berjalan mulus ya. benar. Ada yang ngerasa agak-agak kepaksa tapi nggak apa-apa deh. Aku paksa apa enggak ya waktu itu ya? Sebenarnya mungkin karena waktu itu lagi bucin-bucinnya ya. itu dia tuh ya, Emang seringkali bucin cinta tuh membutakan membutakan semuanya. segalanya ya kan. Jadi kayak ya udah aku sih menjalankan Senang hati. dengan senang hati aja ya kan. Namanya lagi bucin kan kita udah lupa tuh teman-teman nongkrongnya di mana udah kita lupain, orang kita udah nggak nongkrong ya Iya, kan. benar. Ya kan, nah terus kerjaan kalau bisa jangan ganggu deh. Nah, iya. Gua lagi pacaran, ya kan? Kayak Artinya gitu. memang pengorbanan untuk mendapatkan restu itu nggak main-main ya. Bener, karena memang gimana caranya tiap weekend kita harus menunjukkan keseriusan kita, Betul. ya kan? Nah, itu kan juga adalah proses yang bisa jadi panjang. Panjang banget. Panjang nggak ya? Ada yang gini kan, jadi pertimbangannya akhirnya mereka kepentoknya nih, restu atau cinta. Kadang untuk mendapatkan restu dia belain dulu cintanya dengan harapan berjalan dengan waktu pasti nanti dapat restu. Ada kan yang begitu kan? Mungkin aku yang itu kali, cinta dulu baru restu kali. Oh, gitu ya. Tapi bukannya semua berawal dari cinta ya. Sudah. Artinya gini, ketika hubungan itu tidak direstui, Ah. apakah berhenti atau melanjutkan demi cinta? Kan itu. Kalau nggak dapat Karena ada yang beranggapan nggak apa-apa deh, cinta dulu aja, tetap jalan meski tidak mendapatkan restu, karena nanti secara berjalannya dengan waktu restu itu pasti akan datang. Bener nggak sih gitu? Kalau kasusnya di dirimu gimana? Kalau aku sih sebenarnya, iya kalau aku beruntungnya, aku nggak menemukan masalah nggak ada itu ya. permasalahan soal itu sih. Tapi kan kalau kita lihat di pemberitaan kan suka ada tuh, Iya, iya kan? sampai bertahun-tahun. Aduh, sampai berjilid-jilid lah, Betul, iya kan? sampai punya cucunya udah berapa juga masih belum Itu diakui. ya kan gitu. banyak sih sebenarnya cerita kanan kiri, nggak cuma harus dari pemberitaan, tapi sebenarnya Di di lingkungan sekitar juga banyak sih. Maksudnya teman-teman yang waktu itu memperjuangkan restu demi cintanya, ya kan? Iya, betul. Ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang harus kandas, ada yang harus merelakan, ya gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi ketika ngebelain cinta, ternyata di tengah jalan gagal, terus dibilang deh, tuh nggak dapet restu sih. Iya bener sih. Nggak dapet Penting restu, ya. Ternyata restu itu emang penting kan? enggak, karena memang kalau restunya nggak dapet, itu kan menjadi sesuatu hal yang dipaksakan ya nggak sih? Ya nggak sih? Betul. Dan Gitu juga kan. beban kan? Beban kan? Maksudnya Kepikiran- nggak mungkin itu nggak jadi kepikiran beban, dong, ya kan? pasti Batin kepikiran. pasti, Iya, ya kan? betul. Jadi kalau menjalankan sesuatu mendapat restu, selain kalau tidak dapat restu itu menjadi beban, kalau dapat restu tuh enak loh didoain terus. Ya Benar, nggak sih? benar. Semuanya jadi Apalagi lebih restu lancar. Ya. seorang ibu. Semoga Ya kan? supaya Seperti yang udah kita bahas di episode-episode sebelumnya kan? betul. Doa ibu kan? Doa ibu itu paling manjur kan. Iya, benar. Jadi betapa pentingnya restu itu juga terkait dengan masalah dukungan dari orang-orang di sekitarnya dalam bentuk doa, dalam bentuk apapun lah itu ya. Kalau kita dapat restu kayaknya semuanya jadi lancar ya. Itu benar. Itu dari sisi agama, nah terus dari segi budaya ya, culture dari keluarga masing-masing. Tapi ada lagi nih. Kalau dari sisi ini nih, Apa tuh? ini nih ya, aku nih ya, mungkin bertanya ke
ibu-ibu sesungguhnya. Kalau dari sisi kemapanan gimana? Itu penting. Ntar dulu nih. Anakmu tuh perempuan apa? Perempuan 2. Perempuan 2. Nah, misalnya biasanya kan laki-laki gitu kalau datang gitu. Iyalah laki-laki. Iya masa kan? perempuan. Iya, maksudnya kan anaknya perempuan, laki-laki Iya, datang. datang laki-laki. Faktor-faktor misalnya dari sisi kemapanan ini gitu, ataupun karir ataupun apalah. Pekerjaan Itu kan lah ya. termasuk dari background Iya. dari si calon si Iya, ini bener. kan. Ditanyain sih. Bu Ita gimana? Aku nanya. Tapi lebih kepada kalau baru pertama ketemu kenalan gitu ya, kan dia masih tahapnya masih pacaran ya. Aku perlu bertanya menurut aku, siapa dia gitu kan. Misalnya, udah kerja belum? Oh, masih kuliah, Bunda gitu kan. Kuliahnya di mana kayak gitu. Kalau sudah kerja di mana? Sebagai apa gitu. Sebetulnya lebih melihat kepada jangan sampai dia terjebak dalam hubungan yang toksik gitu. Oh. Yang artinya dimanfaatkan ya. Boleh dong saya sebagai ibu mengatakan itu ya. Bener-bener Kita preventif dong ya, ini iya, ya. misalkan anak kita udah Namanya seperti juga anak sendiri ya kan. udah kerja, udah lumayan lah ya dari segi penghasilan. Terus dia harus berhubungan dengan orang-orang yang bisa menyebabkan hal-hal yang merugikan anak saya, ya pasti aku akan menyelidikinya dengan cara itu. Ini masih sekedar background check aja ya berarti ya. Iya, masih background check aja, belum sampai yang lebih jauh. Tapi kalau dia udah mulai agak sedikit menyinggung masalah-masalah yang kayaknya mau serius nih. Nah, itu perlu dipertanyakan dengan cara misalkan, emang udah siap? Apa yang sudah disiapkan sebagai bekal mereka memulai hidup yang baru itu? Itu kan sebetulnya salah satu kita cari tahu juga kemapanan si calon pasangan ya. Dan juga keseriusannya sampai sejauh mana. Oh iya mah, kita udah nabung. Toto udah nabung aja. Lagi nyicil Gitu. rumah. Kok tiba-tiba nyicil rumah? Kan kadang anak-anak kan munculnya dengan tiba-tiba seperti itu. Langkah-langkah yang kadang, wah ternyata dia sudah selangkah lebih maju. Oh gitu ya. Itu benar-benar selangkah lebih maju sih. Misalkan kita punya tabungan bersama. Tapi kalau tabungan bersama aku agak nggak setuju tuh. Aku juga sih. Masalahnya nanti kalau putus gimana itu? Gimana ya kan? Apalagi kalau dia nyicil rumah bersama kan. Pusing lah. Temanku ada loh yang begitu udah sampai mau nikah, sudah punya rumah. Oh ya? Iya. Bareng. Nyicil rumah ya. Oh, iya. Terus nggak jadi tuh, udah begitu nggak jadi, akhirnya yang ceweknya bilang, ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu mau terusin, karena cowok itu langsung pengen nikah lagi, tapi kembaliin duit yang udah pernah aku bayar untuk cicilan. Males. Emang kayak gitu-gitunya yang hitung-hitungan di belakangnya tuh jadi males sih. Jadi repot. Jadi memang penting juga ya kita tahu kemapanan calon pasangan itu. Temanku ada yang bareng. Ini kalau aku temanku seru nih. Mereka berdua bukan nyicil rumah tapi nyicil mobil bareng. Jadi biar pacarannya nyaman kemana-mana gitu. Untungnya jadi sih. Akhirnya nikah. Jadi ya. Iya. Ya itu yang repot kalau nggak jadi, pasti udah jadi hitung-hitungan rupiah, terus bisa ada yang ngamuk-ngamuk karena tidak menepati janji, harusnya melanjutkan cicilan kan masih atas nama yang lain gitu. Nah, itu bingung tuh. Jadi kemapanan menurut aku penting juga sebagai salah satu alasan kita bisa memberikan restu atau tidak. Oke. Tapi kalau misalnya di satu sisi masih merintis ya dicari tahu dulu apa yang dia rintis. Iya dong. Maksudnya kalau aku sih lebih suka kasih masukan ya, lebih bukan melarang ataupun langsung memutuskan jangan gitu, tapi lebih kepada itu lama loh kalau bikin seperti itu, butuh modal besar loh, itu bisa nanti jatuh bangunnya misalnya gitu. Jadi kita kasih pandangan-pandangan supaya buat mereka tuh jadi pertimbangan aja sih gitu. Buat anak Ibu Ita kan? Okay. Melanjutkan atau tidak karena kamu harus merintis bersama dia dengan segala resiko yang harus dia tanggung gitu kan. Iya sih. Cuman kan jadi nggak adil juga ya kalau kita bicara itu dari sisi kita aja, tapi aku cinta mah. Oh iya sih. Emang kadang-kadang cinta tuh membutakan. Iya kan? Gimana tuh? Nah akhirnya kan jadi itu tadi, mau meneruskan demi cinta atau harus restu dulu. Pas ngelamar tuh lagi ngapain ya? Ditanya nggak? Enggak, malah aku lagi nggak punya apa-apa waktu itu. Luar biasa.
Iya sih, maksudnya kayak kenapa ya dia menyerahkan anaknya? Kamu pakai aji-aji apa? Apa ya? Enggak pakai apa-apa. Aku masih inget banget cuma pakai motor Vespa tua karena emang cuma punyanya itu waktu itu. Mungkin karena Iya sih, sikap, iya kali ya. Mungkin penilaiannya keseriusan, mungkin penilaian dari segi kemapanan ataupun apa itu itu poin yang terakhir. poinnya nomor kesekian atau presentasinya kecil kali ya. Iya. Thank you mama papa. Akhirnya lolos. katanya. Lolos gitu. Lolos juga. Nah itu kalau masalah kemapanan. Ada lagi tuh kalau Apa? orang sulit mendapat restu itu karena perbedaan umur yang jauh. Itu juga sering jadi masalah ya. Ada nggak ya teman-temanku? Hmm, Ada. ada. Susah. Akhirnya menikah. Tapi susah dapat restunya. Ada yang bubar, ada yang jalan terus. Karena itu sebetulnya emang. Iya, tapi nggak ya. tahu ya. Mungkin kalau misalnya perbedaan usia gitu ya. Kalau misalnya jauh kan ya berarti kan secara pola pikir juga jauh kali ya. Beda kali ya. Temen mainnya juga beda Teman ya. mainnya juga beda. Circle-nya beda lah. Circle-nya beda. Bandelnya beda. Iya nggak sih? Kalau kita udah lewat dia baru mulai. Iya, jangan-jangan gitu kayak ntar kalau udah yang lebih tua kayak ya lu kemana aja ngajak-ngajakin gue begini. Kemarin gua gitu ya. Iya kan? Itu yang bisa menyebabkan adanya nanti apa pergesekan-pergesekan lah ya dalam hubungannya gitu. Oh iya, tapi kan itu kan sama pasangannya. Kalau misalnya Apa? sama orang tua, iya ya. Maksudnya gini loh. Maksudnya situasinya Bu Ita nih kedatangan nih ya kan calon tapi Seumur aku ya. Itu pasti aku tanya tuh. aduh, ini mah teman SMP gue ya gitu loh jangan-jangan. Iya. Kenal di mana kamu? Terus yakin? Itu pertanyaan Gitu. pertama itu yakin. Tapi Belum kalau pernah sih ya. kalau belum pernah kalau ya. dari Tapi sisi aku udah bayangkan tuh kalau aku akan mengalami seperti kalau itu. sisi perbedaan usia kamu gimana Bu? Pasti akan bertanya, maksudnya nggak langsung ngejudge nggak boleh ya, tapi lebih kepada menyelidiki dulu supaya kalaupun melarang masuknya halus. Misalkan kenal di sini ini. Itu jangan-jangan karena kemarin aja lagi ada proyek bareng, jadi sering ketemu, jadi intensitas Dia hebat loh Ma, dia ikut perang pas di Penogoro kan. veteran loh. Itu udah tua gila. Itu mah. Tapi ada kan Ada perkawinan yang sih. terjadi perbedaan usia sangat jauh. Ada. Yang ramai juga di sosial media. Ada. Betapa istrinya masih sangat muda tapi sangat sabar mengurus suaminya yang sudah Iya sangat sih. lanjut. Itu Ya, saya salut. Iya, ketulusan apa yang tapi kan itu kan kadang-kadang masing-masing punya pemikiran masing-masing juga kan ya. Maksudnya kita juga nggak bisa menyalahkan kalau misalnya memang perbedaan usia itu yang membawa hubungan berlanjut ke tahap yang lebih serius gitu kan. Akhirnya mereka bisa menikah. Iya. Syukur-syukur bisa langgeng ya kan. Sampai akhirnya maut yang memisahkan gitu kan. Tapi ya kalau misalnya dari kasusnya Bu Ita akan Aku nanya lah. Nanya bertanya lah. Ya. Maksudnya tetap dicek lagi lah ya. iya bener yakin. Nanti kita masuknya Yakin kamu belum punya istri, jangan-jangan nih mau istri yang keempat lagi nih gitu. dan juga kita kan akan bicara bahwa kamu nanti akan punya keluarga ya. Oh iya. Kalau dia punya anak dari kamu, umur anakmu segini, dia udah nggak usia produktif kayak gitu kan. Jadi kan kasih masukan-masukan yang terburuk lah ya. Justru kita nggak mau bicara yang manis-manis. Ini diskusinya berarti based on data ya kalau kayak gini ya. Iya dong, based on data kan. Kamu umurnya segini, dia umurnya segini. Kalau misalnya ini Tapi itu penting gitu. gak sih? Kamu kan juga Ya nanti akan penting mengalami sih, itu. penting sih. Bener nggak? Iya Karena sih. pasti kita akan berpikir nanti Di cucuku ini nanti. kedepannya akan seperti apa. Seperti apa. Ketika aku umur berapa nanti kalaupun aku dikasih rezeki anak tuh anaknya nanti akan usianya seperti apa ya kan? Iya. Itu salah satu yang pasti aku concern juga ya tentang perbedaan usia. Beda usia pola pikir mempengaruhi nggak? Usia. Ada. Mungkin kita bisa declare kalau kita udah dewasa gitu loh. Kan dibilangnya katanya kalau orang usianya, oh dia tapi kan lebih tua nih.
nanti dia akan ngayomin. Belum tentu. Oh ya, tentu. belum tentu teman-teman ternyata. Usia tidak menunjukkan kematangan dan Kedewasaan ya. kedewasaan. Tapi pengalaman hidup lah yang akan menentukan itu. Aku sampai sekarang ngerasanya masih kayak anak SMA loh, Bu. Masa? Iya, masih iya nggak apa-apa. Aku kayak ya Happy-happy. iya happy aja sih. Gitu kan? Gitu kayaknya aku masih ketinggalan deh gitu. Karena usia memang tidak Iya. menjanjikan kematangan dan kedewasaan ya menurut aku. Iya ya, tapi memang begitu kali adanya ya. Tapi itu kalau yang prianya lebih tua ya. Kalau Oke. yang wanitanya lebih tua, kan bisa jadi aku punya anak cowok juga kan, terus yang datang teman udah- SMP-mu kan. Bu? Wah itu lebih terkejut lagi pasti. Iya ya. Kayak nggak bisa menipu ya kalau hal-hal kayak gitu pasti akan sangat Iya ya. Akan sangat dipikirkan ya. pikirkan. Iya nggak sih, kalau biasanya kalau pria yang lebih tua nggak apa-apa nih ya, masih inilah masih bisa diterima gitu. Kalau yang perempuan lebih tua, nah itu yang sulit. Nah masuk lagi tuh Iya. bicaranya aku akan kesini lebih ke nanti kamu membangun keluarga, pasti pengen punya anak. Dengan usia dia yang segitu, apa masih bisa memberikan kamu keturunan? Jadi pokoknya kasih masukan hal-hal yang terburuk aja dulu. Tapi ujung-ujungnya kan mereka tetap Nah, maunya yang ini. harus kasih restu. Nah itu dia yang agak selalu Iya, jadi mungkin kalau sulit gitu ya. harus ada yang lebih diperjuangkan lagi kali ya. Maksudnya secara justifikasi, justifikasi. Kantor banget. Supaya kita jadi yakin. Iya, kan? benar, justifikasi untuk mendapatkan si restu ini Iya, gitu kan. betul, karena kan memang hal-hal itu menjadi satu pegangan buat kita juga nih sebagai orang tua untuk memberikan restu tuh banyak hal-hal yang perlu kita tahu. Jadi bukan sekedar ya setuju, tapi setuju untuk kedepannya itu seperti apa. Iya nggak? Gimana dengan kalau misalnya dihadapkan dengan status sosial? Nah, Misalnya dia bekas narapidana gitu ya. Berat nggak? aku nggak nyampe ke situ sih, Bu. Kalau aku mikirnya si kaya dan si miskin masih di situ. Kalau aku masih di situ ya. Mau ini narapidana. Ada status sosial kaya dan Ya miskin mungkin tadi. dia bisa berubah Iya. kalau narapidana kan. Pasti kan anak kita akan dia akan berubah, Mas. Setiap manusia itu bisa berubah. Tapi kan mungkin aja. Ya, mungkin. Kalau Tapi kan dirinya namanya orang gitu, tua ya enggak. pasti mikir. Kalau Nggak orang tua, mungkin langsung ya. aku gemetar juga kali. Mas, oh gitu. Oh begitu ya nak. Pernah terpikir nggak? Terlintas lah ya kalau yang terkait dengan apa ya status sosial dia bekas kriminal gitu kan mikir ya. Nggak mungkin juga kita langsung memberikan restunya. Meskipun kita juga bisa kasih kesempatan bahwa setiap manusia berubah. Iya, people change ya, people change. Wah itu Berat ya. itu jujur belum pernah sih yang terjadi di dalam ini ya, di dalam keluargaku. Dan belum ada pembahasan juga sebenarnya. Lumayan kaget juga yang keluar dari mulut Wita tuh. Kan ini Wow, kan dia ternyata mantan contoh. napi gitu. Bisa jadi kan seperti siapa tahu ada teman-teman di sana yang mengalami ya. Silakan Apa dipertimbangkan. pemikiran Wita ternyata lebih out of the box lagi ya. Kalau aku sih masih mikirnya antara si kaya dan miskin. Biasanya kan yang dicerita-cerita kan biasanya kayak gitu. Sama halnya kalau kita misalkan dapet calon yang anak pejabat tinggi, itu juga nggak mudah loh, menurut aku. Iya, karena yang kalau misalnya ke jenjang serius, kita kan menikahi seluruhnya. Iya kan? Nggak cuma dia doang. Iya. Kan? Bahwa nanti itu kan bukan hal yang mudah. Serba juga. salah ya kalau misalnya secara dia si kaya dan kita sendiri ntar kitanya matre kayak gitu. Iya nggak sih? Padahal kita nggak mau begitu. Iya, Jangan padahal sampai- tulus kan, Iya. padahal secara ketulusan kita tulus gitu. Tapi ya begitulah, maksudnya manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Manusia lain berkomentar kan sebenarnya kayak gitu. Sekarang gitu ya, sosial media. Karena sekarang emang beda ya dibanding zaman dulu. Mungkin kalau kita tuh lebih banyak nerimanya ya.
Kalau sekarang kan anak-anak dilarang gitu juga sulit. Iya sih. Masalahnya pasti mereka punya pandangan-pandangan yang Itu tidak bisa kita masih bendung. masuk dalam lingkup bibit bebet bobot itu kan. Iya. Iya. Kuno masih pakai bibit bebet bobot. Iya kan? Anak Iya. sekarang ada yang bisa jawab seperti itu. Tapi kalau setelah aku menikah gitu ya, bibit bebet bobot itu akhirnya berasa sih. Bener juga gitu. Ada benernya juga pertimbangan bibit bebet bobot ini dalam ketika nanti kita berumah tangga gitu ya. Itu akan berasa secara individual karena itu kan komunikasi antara kita dan pasangan kan. Iya gitu. betul. Nah si ibumu waktu itu nyampein juga nggak masalah bibit bebet bobot itu? Nyampein. Terus kayak ada beberapa hal yang dievaluasi tuh sama Evaluasi. habis dikenalin kan, terus dia pulang, ya udah aku anterin pulang ke rumah, ya udah ditanyain. Cuma ditanyainnya nggak yang kayak di sidang gitu, cuma ditanya dia siapa, ketemu di mana, gitu kan. Terus kenapa bisa nyambung? Nah, ya kan, iya, karena kan ditanya dulu tuh nih kenapa bisa nyambung, dari mananya dulu gitu. Oh iya, kita sama-sama suka nonton musik, kita sama suka, kita punya circle yang dekat. Nah, terus mungkin kita suka sama-sama jajan, nongkrong, nonton, ya banyak lah gitu hal-hal yang sama. Sebenarnya nggak sama-sama banget, tapi kita Sejalan. nyaman lah untuk dijalankan berdua kayak gitu. Macet-macetan sama dia nyaman mah gitu. Iya. Ya kan, kayak gitu-gitu. Tapi aku pikir juga akan ditanyakan mengenai bibit bebet bobot yang akan dalam gitu, tapi ternyata enggak sih. Maksudnya orang tuaku waktu itu pada ujungnya kayak, karena mungkin aku sebagai lelaki gitu, aku malah yang lebih di challenge gitu loh. Tapi lo ini laki, lo ini yang akan menjadi kepala rumah tangga, lo siap nggak untuk nge-backup, untuk bertanggung jawab atas kehidupan orang lain gitu. Krusialnya kan dalam pernikahan kan mungkin waktu itu menyampaikan karena aku laki-laki, kamu akan menghidupi, nah terus mengayomi dan betul. Yang paling penting bertanggung jawab atas hidup dari seseorang yang lo ambil gitu kan. Maksudnya ya kan gamblangnya kan ini anak orang lo ambil aja kayak gitu. Jadi berarti ibumu bijaksana sekali ya. Artinya restu itu diberikan tidak hanya sejalan dengan anak saya harus bahagia, tercukupi, tapi dari sisi bahwa anak saya juga harus bertanggung jawab dengan keputusannya itu. Malah kalau spesifik ibuku itu malah lebih akhirnya lebih ke sharing. Nih kamu tuh mau menikah gitu. Menikah itu bukan karena ujug-ujug cuma gara-gara cinta doang gitu loh. Cinta tuh habis itu pernikahan itu ke depannya cuma nggak mengenai lo sayang-sayangan, mengenai cinta-cintaan, cemburu-cemburuan. Malah nanti di belakangnya akan lebih banyak lagi hal-hal yang mungkin menjadi masalah. Iya kan? Jangan bilang masalah. Iya. Aku juga gimana ya? Maksudnya tapi beliau menyampaikannya seperti itu. Maksudnya akan ada tantangan-tantangan ke depannya yang harus dihadapin berdua. Jangan nanti di tengah jalan baru dijadiin masalah, alasan ya, dijadikan alasan. Jadi alasan gitu. Betul. Ya berarti memang butuh perjuangan ya untuk mendapatkan. Benar. Dan waktu itu secara restu sih sejak pacaran sih keduanya udah mendukung. Secara gamblang mereka nggak, oh ya kita mendukung kalian gitu, enggak, tapi secara feedback mereka berdua sih. Cara menyambutnya. Iya, gitu menyambutnya baik. Gitu. Kalau aku lagi ke rumah gitu, ini Atta udah makan belum? Ya, gitu. Itu kan salah satu bentuk udah dapat restu. Iya, diperhatiin nih, ditanyain lapar apa belum. Nah, ada lagi nih faktor yang kadang membuat kita susah mendapat restu tuh. Apa? Misalkan apa nih? Calon pasangannya itu sudah pernah menikah. Ya, itu kan juga salah satu pertimbangan pasti. Untuk aku kalau sebagai ibu pasti aku juga akan menanyakan hal tersebut ya. Aku mulai mendengar case-case ini mungkin di
di usia 30-an mungkin ya kali ya mungkin ya. Karena teman-teman mungkin case-case ini ada di beberapa temanku gitu ya. Yep. Maksudnya temanku yang bertemunya pihak yang sudah menikah duluan atau temanku yang sudah pernah menikah. Mau menikah lagi. Ya. Gitu. Tapi memang untuk hal seperti itu mungkin akan malah lebih santai aku ngelihatnya mereka tuh. Oh gitu ya. Karena yang sudah menikah itu udah ada pengalamannya gitu loh. Dia udah tahu pahit-pahitnya menikah tuh seperti apa. Jadi kadang-kadang kalau misalnya temenku udah ada yang menikah terus dia mau lagi, paling aku tanya aja, lo mau kawin lagi gitu. Alasan lo kawin lagi apa? Karena lo punya udah pernah sebelumnya gitu kan. Apakah sebelumnya tuh lo bikin trauma apa enggak sih gitu. Tapi ternyata dari sisi yang pernah menikah itu akan lebih mudah sih harusnya ya gitu. Kalau aku menemukan hal itu, misalkan udah pernah merit dia, ditanya lagi dong. Apa? Meritnya cerainya. Kenapa bubarnya? Ya, kalau ditinggal karena meninggal kan lain kasusnya dengan yang bercerai, hidup gitu ya, ada masalah apalagi punya anak. Oh enggak kok tante, aku belum cerai kok, masih ada istri. Gimana? Langsung keluar nih jari. Enggak gitu ya. Enggak. Terus belum lagi kalau mereka sudah punya anak dulu. Ikut dengan mereka itu juga bukan pertimbangan mudah loh buat kita memberikan restu kepada anak kita kalau dapat pasangan yang seperti itu. Kenapa? Karena pasti kan kita akan bertanya nih dari pernikahan yang nanti dengan anak kita ini kan juga akan ada anak-anak yang lahir gitu. Bagaimana perlakuan mereka terhadap anak ini? Standar menikah pada umumnya ya. Iya. Habis itu memiliki anak kan. Iya kan. Kan kita ibu-ibu mikirnya seperti iya, sana. benar. Nanti dia akan menikahi anakku, punya anak, dia punya anak juga. Tapi gimana nih perhatiannya? Karena kan bisa jadi kan biaya hidupnya jadi lebih banyak gitu. Bisa jadi ada perlakuan yang berbeda dengan anaknya dari perkawinan terdahulu dengan perkawinan sekarang. Bener nggak? Bener sih, maksudnya kita nggak bisa bohongin itu ya, karena mungkin secara rasa gitu ya, namanya anak sendiri bukan anak sendiri gitu. Iya kan? Pasti pasangannya juga akan mikir gitu kan, ya, Iya nanti sih. ibunya memperlakukan anakku yang kemarin bagaimana gitu. Itu juga hal yang sering kali membuat kenapa orang tua susah memberikan restu. Tapi itu tadi pertimbangan aku. Pasti ibu itu kan mikirnya nggak cuman menikahlah karena cinta gitu, tapi kamu akan membangun sebuah keluarga baru. Di dalam keluarga itu akan nanti muncul tantangan-tantangan lain. Udah siap belum? Support sistemnya tuh ya kan, dari keluarga sana, nah terus keluarganya culture-nya seperti apa ya kan? Jadi kan itu lingkungannya seperti apa? Kita harus kasih masukan menurut aku ya. Jadi sebelum menjudge bahwa ibu saya jahat tidak memberikan restu, kamu harus tahu tuh di balik pertimbangan ibu memberikan restu tuh pasti banyak hal yang bicaranya adalah masa depan. Apa yang akan kamu bangun, apa yang akan kamu bisa raih itu pasti akan jadi bahan Bisa. Bu, kalau misalnya berat nih kayaknya. Misalnya saudara gimana? Nah, tapi itu kan secara budaya nggak boleh ya. Secara kesehatan dari segi medis juga pasti kan. Iya sih. Mostly sih yang menjadi alasan paling kuat adalah medisnya kali ya. Biasanya begitu. Terus mereka bilang, emang kita berencana nggak punya anak? Demi mendapatkan restu. Nggak usah khawatir, kita udah berencana nggak punya anak nih gitu. Kalau alasannya medis ya, kalau tadi bilang alasannya medis. Tapi ada pengalaman mungkin saudara yang juga menikah masih mungkin kalau jaraknya jauh atau tingkatannya jauh. Dipikir-pikir. Kayaknya di aku ada tapi jauh. Oh tapi jauh. Karena saudaranya jauh mungkin ya. Tapi saudara jauh itu tetap mengkhawatirkan. Tetap ya. Tetap. Dibahas nggak waktu itu dalam keluarga? Enggak. Kalau aku waktu itu akhirnya nanya sama ibuku. Kok om ini sama ini ternyata saudara ya gitu. Iya akhirnya diceritain bla bla bla. Yes segala macam saudara. Tapi restunya itu didapatkan karena mungkin mereka berdua berhasil meyakinkan kan.
tapi memang tetap dikhawatirkan ya sisi-sisi dari sisi-sisi kesehatan tersebut ya nggak sih? Bagaimana Kayak kalau untuk nantinya punya dia punya keturunan. anak, punya keturunan dan segala macam. Mhm, mhm. Ya itu akhirnya mereka menikah tapi dijagain sama keluarga besar gitu loh. Maksudnya dijagain Iya, tuh gimana? dijagain gitu, nggak boleh keluar rumah. Mereka berdua dipasung. Kan susah lah Iya enggak. ngejagainnya, Iya repot maksudnya gitu. dijagain aja sih, maksudnya ya mereka udah pada gede juga dan Hmm. untungnya mereka saudaranya memang jauh. Nggak deket ya, Heeh. nggak saudara. Dan untungnya udah memiliki keturunan Oke. dan baik-baik aja. Jadi ya udahlah happy ending aja kali ya itu ya. Mhm. Beruntungnya sih happy Beruntungnya ending. seperti Aku dapat itu. ceritanya akhirnya happy ending aja sih. Kita nggak tahu kan mungkin yang Nah di mungkin luar nggak tahu sana. juga kan, maksudnya kan di bumi ini kan ada banyak banget cerita kan. Betul. Maksudnya aku percaya nggak cuma cerita dari itu doang. Maksudnya banyak banget sih yang cerita yang seperti mungkin saudara tapi apa. Jatuh cinta sama omnya sendiri. Itu kalau apa baca di berita-berita Ayo baca di mana? kriminal. Jadi memang bukan hal yang mudah sih sebetulnya untuk ibu itu memberikan restu gitu. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan salahin ibu tuh cerewet kalau nanya itu dari siapa dia, keluarganya bagaimana, sukunya apa, agamanya apa. Karena itu serta-merta untuk mendukung bahwa restu yang diberikan itu tepat gitu loh. Bukan sekedar restu tapi betul-betul restu yang tepat sehingga doanya nyambung nanti sama ibunya. Restu dari orang tua apa restu dari keluarga besar? Ini Kan sangat sulit dipisahkan juga ya. Kalau menikah kan Betul. kadang-kadang kita menikah dengan keluarga besarnya gitu loh. Iya. Kalau di aku kan memang belum sampai tahap menikah ya. Belum sampai menikah aja. Om tantenya tuh udah turun. Pak de budenya semua udah langsung. Karena tadi ada perbedaan keyakinan sih ya. Karena ada perbedaan keyakinan ini kan masalah yang krusial. Jadi buat mereka harus dibatasi di awal, jangan sampai terlanjuran gitu. Jadi jangan sampai berlanjut karena pasti akan bisa menyakitkan dua belah pihak, bla bla bla. Itu semua mereka kasih masukan itu sih gitu. Jadi akhirnya memang mau nggak mau anakku kan juga tetap tidak bisa menganggap hanya restu mama bunda aja yang didengar nih, restu pak de bude om tante itu penting ya buat mereka. Waktu kasusmu lancar? Kalau aku kan mungkin terbantu gara-gara budaya juga ya. Maksudnya kan istriku kan ada timur-timurnya. Mereka tuh suka banget ngumpul. Jadi semua om, tante dipanggilnya mama sama papa. Banyak dong. Waduh banyak banget. Pertama ngapel aja, oh kenalin ini mama ini, papa ini, mama ini, papa. Sebutannya pakai mama papa. Amat ini ya. Ya udah habis itu ya mereka udah kenal. Dia beruntungnya gitu, nyamperinnya lagi ngumpul. Mereka sering banget kumpul. Jadi kayak restu itu jalannya seiring dengan waktu. Ya kan? Karena kita lebih sering ketemu, lebih sering ngobrol, lebih kenal jauh ya, lebih bisa kenalan. Maksudnya kenalannya nggak cuma sebatas dari papanya, dari ibunya, tapi juga saudara-saudaranya, dari sepupu-pupunya gitu-gitu juga kenalan. Akhirnya main bareng segala macam. Itu lebih memudahkan sih. Gitu. Jadi boleh dibilang itu sama pentingnya juga dengan restu ibu ya. Iya, beda halnya kalau misalnya kebalikannya. Kalau malah ke keluarga aku kan biasanya ketemunya mama sama papa doang kan. Om tante itu jarang banget ngumpulnya. Jadi waktu itu ketemunya ya udah kalau misalnya dukung keluarga sempetin ketemu, at least dikenalin aja gitu loh. Habis dikenalin paling nanya ke mama. Nah tadi ada feedback nggak dari om dari tante gitu. Sejauh feedbacknya bagus. Enggak, tapi kan memang yang bener-bener biasanya lebih kepo kan mereka kan. Iya kan? Bener. Keluarga besar itu. Mereka yang lebih tahu, itu siapa? Mereka yang lebih heboh gitu loh, ya nggak? Jadi suka kebalik nih, ibunya udah kasih restu, tapi Pak De, Bude, Om Tantenya malah yang nggak kasih restu. Nah itu PR juga tuh, bagaimana posisi ibu ini? Pasti kan dia pengen anaknya bahagia dong, karena saya udah memberikan restu, tapi saudara-saudaraku nih, Pak De, Bude, Om Tantenya yang nggak memberikan restu, itu juga PR tuh. Iya sih, tempatku PR tuh. PR banget. Tempatku tuh PR banget karena mereka tuh bener-bener sebonding itu.
Iya. Kayak saling ngejagain kan, sebetulnya maksudnya mau ngejagain. Satu bilang jelek, udah jelek semuanya. Udah pokoknya udah kalau misalnya mau ini ada siapa aja, oh ya udah berarti udah dapat kisi-kisinya ya udah. Iya, Martabak lah. Sama pizza. Aduh. Jadi sebetulnya restu itu juga nggak sesederhana itu ya, tapi sangat rumit dengan masalah-masalah yang mengikuti restu itu tadi tuh. Restu itu apa sebatas orang kita aja nggak sih? Iya. Kalau di luar sana berarti begitu juga nggak ya? Nggak tahu deh. Aku sih belum punya pengalaman ya. Iya. Kalau yang berbeda Kalau yang di film-film sih kayaknya kawin aja deh. Gak ada bapaknya nggak datang juga nggak apa-apa deh gitu deh. beda budaya. Beda ya budaya. Cuma kayaknya memang kalau di kita tuh Karena kan terkait dengan masalah agama juga ya, religius. banyak lah Kita, faktornya kalau di kita ya iya, ternyata ya. banyak budaya kita, agama, banyak hal yang akan jadi membuat kita perlu yang namanya restu tadi untuk dapat kemudahan-kemudahan di babak berikutnya. Tapi emang yang sebenarnya gini sih, apa yang kita obrolin tadi tuh ya kadang-kadang restu tuh sama cinta tuh balap-balapan posisinya. Nah makanya aku bilang, ya nggak sih? Kadang-kadang Kalau udah kepentok nih sampai nggak dapet restu, Iya mau belain mana? itu dia kenapa ada yang disebut namanya kawin lari ya? Aduh. Capek banget Capek kawin banget lari. ya. Makanya kan sebetulnya kalau aku sih menganggapnya begitu, sebaiknya tetap harus restu dulu ya, baru ngejalanin hubungan selanjutnya gitu, karena tadi akan dimudahkan dengan doa ibu, dengan dukungan dan support dari keluarga, kan memudahkan lah Dari sisi semuanya. ibu. Iya ya. Ya kan? Dari Oh dari sisi si mereka, anak mah iya, yang iya, penting iya. cinta dulu guys. Tembak dulu yang penting diterima dulu nih. Itu gimana ya Iya. kalau misalkan sampai pada kondisi itu. Kalau aku dulu cinta dulu karena aku kalau belum pasti aku nggak bakal ceritain ke ibu. Ngapain cerita-ceritain hal yang belum pasti ya kan? Ntar kalau ibunya seneng tapi kita nggak jadi, Iya. ya kan? Iya sih, betul. Gitu. Soalnya orang tuaku yang lumayan pengen tahu gitu loh. Kadang-kadang nih anak minjem mobil mau ngapain gitu kan. Kadang-kadang bilangnya pacaran. Pacarnya siapa emang? Nah, gitu kan. Nggak pernah tahu punya Nggak pernah pacar ya. tahu gitu main. Kadang-kadang dulu pernah mau minjem mobil, nggak boleh dibawa dulu pacar ke sini gitu. Sampai benar-benar dibuktikan, oh iya ya udah pacarnya baru dikasih mobilnya. Pelit. Itu cara orang tua ya. Iya sih, dia Untuk pengen tahu menggali, aja sebenarnya. iya, mau gitu. ngepoin anaknya seperti itu. Ya, memang kalau kita bicara restu tuh kadang-kala suka sedihnya adalah kalau anak kita udah suka banget ya. Udah Iya cinta sih. banget, tapi kita masih ada ganjelan beberapa hal yang kita nggak setuju gitu. Jangan ngomong kita dong, aku belum. Oh iya ya, aku Oh, kamu ya, Bu. aku nggak setuju gitu. Kayaknya gimana ya, harus membuat, tapi kan ujung-ujungnya kita kepengen selalu lihat anak kita bahagia kan. Betul. Dia mendapatkan apa yang dia suka gitu. Tapi kan juga tanggung jawab orang tua untuk mengingatkan jika ada hal-hal yang perlu mereka concern juga gitu. Itu yang suka, aku belum ya ngalamin juga sih, tapi udah terbayang nih misalkan sampai kejadian seperti itu bagaimana ya, milih antara lihat anak bahagia atau akunya nyaman gitu. Karena bisa jadi dia bahagia tapi kan dia nggak tahu perasaan aku sebetulnya masih belum plong gitu, masih ada hal-hal yang ganjel. Tapi aku juga kadang-kadang kan suka seliweran tuh di mana lah, di stories lah, di mana quotes kayak gitu kan, kayaknya kayak sebagai orang tua lo tuh jadi favorit anak lo tuh mungkin hanya sampai umur sekian gitu-gitu. Terus tiba-tiba nanti sosok favorit anak lo nanti berubah seiring dengan pendewasaan diri dia. Termasuk juga nanti dia akan menemukan cintanya sendiri gitu, dan kita bukannya terlupakan ya, tapi dia akan ketemu cintanya sendiri lah kayak gitu. Enggak prioritas lagi ya. Demi kebahagiaan dia. Nah benar, bukan prioritas lagi. Nah apakah memang, ya aku belum nyampe tahap situ sih gitu loh. Jadi Bu Ita nih kan on the way nih ke situ. Apakah emang benar kali ya? Orang tua tetap jadi priority nggak sih? Pacaran ini aja udah mulai berkurang ya. Halo anaknya Bu Ita. Maksudnya nggak selalu jadi prioritas seperti dulu lagi gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. itu
itu resiko lah. Kemarin udah sempat kita singgung juga ya di episode sebelumnya bahwa itu fase yang pasti akan kita lewati. Benar, fase-fase pendewasaan diri si anak ataupun pendewasaan diri kita juga kali ya. Betul, nggak ada berhentinya kan belajar dari orang tua ya. Jadi yang aku bilang, kenapa harus jadi merasa tersaingi, kenapa merasa harus jadi dinomor duakan gitu, karena kan itu demi kebahagiaan dia. Berarti restu juga ada komprominya ya? Ayo Nah, itu dia makanya aku bilang kadang kita memberikan restu sebetulnya belum tentu 100% kita setuju, tapi kita udah lihat nih anak kita udah senang, cocok misalnya gitu ya, tapi ada hal-hal mungkin yang sifatnya kita nggak setuju 100%, itu tuh yang suka kadang-kala kan apa sih yang nggak bikin 100% tuh? Insting ya? Iya, kadang-kala Insting kan orang ada tua insting kali ya? itu. Makanya kita kan nggak bisa ngejelasin ya. Kenapa sih mah nggak ngasih gitu ya? Gini. Dia baik loh, dia dari keluarga yang ini, berpendidikan, bla 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 bla. Tapi kita masih kayak belum memberikan restu 100%. Tapi ya tetap harus diperjuangkan, dia harus meyakinkan orang tuanya. Iya benar sih ya. Yang penting dia meyakinkan kita aja, yang penting bikin kita yakin ya. Iya, harus. Begitu pula Anda kan, meskipun baik-baik saja tetap ada usaha untuk meyakinkan. Iya sih, tapi kan yang sejauh ini kan yang kita yakinkan kan sesuatu hal yang semuanya baik-baik aja, ya enggak? Ya. Maksudnya kan sebelum menikah pun kita udah berantem, ya kan? Enggak, maksudnya bukan berantem yang gimana, maksudnya ada perbedaan pendapat lah, berantem-berantem kecil lah, kalau kata orang kan bumbu-bumbu rumah tangga, bumbu pacaran, ya kan? Pasti ada berantemnya. Tapi ya itu yang disampaikan ke orang tua, ya udah yang bagus-bagusnya aja demi meyakinkan, ya enggak? Iya betul. Kan bisa aja kita ngapel sebenarnya lagi marahan, ya kan? Daripada besok ditanya, tumben gak diapelin. Iya, ya kan? Jadi masalah juga ya. Ya itulah namanya perjuangan untuk cinta, perlu restu. Jadi restu duluan atau cinta dulu? Kalau tiba-tiba udah tahu nggak direstuin gimana? Akan diperjuangkan lagi atau enggak? Kalau aku sih tergantung alasannya ya. Ya dong. Kalau misalnya Bu Ita nggak ngerestuin yang pertama nih, aku akan sampaikan alasannya kenapa, supaya dia bisa paham. Berubah nggak? Bisa kalau tadi si anak bisa meyakinkan. Berarti... Misalnya aku bilang kayaknya dia belum mapan deh. Enggak kok mah, dia tuh sekarang sedang dalam tahap. Misalnya gitu ya. Prospek bisnisnya akan orang data ya, butuh data. Tapi itu bisa aja berubah, tapi kan butuh perjuangan orang yang mau mendapatkan restu itu untuk meyakinkan orang yang memberikan restu. Ya enggak. Soalnya nggak pernah dapat masalah ya, kayaknya lancar aja ya. Aku sih kebetulan ya. Kita nggak tahu nih teman-teman di sana gimana ya. Tapi paling tidak itu adalah apa yang terlintas dalam benak kita ya. Enggak, tapi gini loh, banyak teman-teman yang misalnya mereka udah saling cinta tapi kepentoknya sama restu itu loh. Maksudnya kan ganjelannya kan bukan dari antara kita berdua gitu, tapi ternyata dari sisi orang tua, dari apa kayak gitu-gitu. Maksudnya aku tuh lumayan cukup dimudahkan sih ya. Tapi memang ada beberapa kasus-kasus dari teman-temanku gitu yang lain yang mungkin orang tuanya nggak suka, ininya apa dan segala macam, yang ngebikin sebuah hubungan itu jadi berat gitu loh. Berat gitu, ujung-ujungnya bubar kan? Ujung-ujungnya bubar. Tapi mungkin kalau aku pun ada di situasi yang seperti itu, mungkin bubar sih, karena memang ya restu tuh penting banget sih. Masa kita mau berhubungan sama anaknya tapi nggak boleh sama orang tuanya, itu kan anak punya orang tuanya ya kan? Iya dong. Tapi kalau emang udah jodoh, nanti balik lagi pasti. Cinta akan membawamu kembali. Iya sih. Mau kemana? Enggak. Sampai orang tuanya capek sendiri kali ya. Ya udah deh, boleh katanya gitu. Oh satu lagi nih, restu dari temen-temen. Itu juga kan. Kadang-kala circle permainan kita tuh, ngapain sih lu sama dia? Lu tahu nggak sih begini gitu. Itu didengar juga nggak? Perlu nggak dapet restu dari teman-teman? Kalau kok dapet restu dari dukungan teman-teman akhirnya.
Dari jadi awal? akhirnya jadi. Oh, tadinya enggak. Tadinya enggak. Nah, bagaimana meyakinkannya? Aku sih nggak pernah merasa diyakinkan, teman-temannya dia aja meyakinkan dia. Kalau aku sih santai aja menjalani kehidupan, ya enggak? Iya. Itu juga penting loh restu Iya sih, teman-teman tuh. penting, Karena benar. mereka adalah salah satu sumber kita mendapatkan informasi. Iya dong, itu tim ses kan? Iya, Tim ses itu. Bener, tim ses itu. Set. Selain Jangan lupa. dari orang tuanya ya. Jangan sampai nanti kita nikah teman-teman kita, sahabat kita yang ada yang datang juga gitu karena tidak memberikan restu. Benar. Sakit juga tuh ya, sedih juga. Tapi kalau nggak direstui masih bisa berbakti nggak? Kepada orang tua. Hmm. Pasti berusaha untuk tetap berbakti untuk bisa mendapatkan Tapi restunya. sebenarnya agak sulit sih, agak berat ya ketika misalnya sebuah hubungan yang nggak direstuin tapi tetap dijalanin gitu loh. Oh berat. Iya, Berat pasti ya? berat. Maksudnya untuk ngebuktiin bener-bener untuk mendapatkan restu kan Satu, tetap doa ya kalau aku mah. semoga dilembutkan, Dilembutkan hatinya. Terus mau apa lagi? Terus tetap berupaya melakukan hal-hal kecil yang mungkin bisa. Kan ada ya sampai yang tidak mendapatkan restu nggak boleh ketemu gitu. Mereka nggak mau ketemu. Saya tidak lagi mengakui kamu sebagai saya. Wah, Sinetron nggak sih itu? ini banget ya. Tapi itu ada kan kejadian Ada. seperti itu sampai mereka tidak boleh datang ke acara keluarga. Itu sedih banget sih kalau sampai ada kejadian seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan apa coba? Selain kita berdoa. Kalau Ya. aku berdoa dan menjadi sukses. Sedap menjadi sukses. Sukses dalam hal apapun Iya, ya. apapun ya, maksudnya secara karir, iya, secara apa. prestasi, karena itu yang gitu-gitu ya. bisa kita banggain kan Iya. dari diri sendiri. Untuk menunjukkan bahwa Yoi. gitu ya. Siapa saya sebenarnya? Restunya nih gitu. Kalau aku sih cuek aja kayak oh ya udah restuin belum ya udah Ya, kerja jangan lagi deh. deh. Tapi kadang Ngegampangin banget ya kesannya ya. Tapi anak-anak sekarang gimana ya? Hmm, Polanya, tren mereka seperti apa? Karena banyak juga yang menikah muda. Anak-anak sekarang banyak menikah muda loh. banyak Banget. jangankan anak sekarang, temanku dulu lulus SMA langsung menikah, tapi memang karena mereka berdua berniat untuk menikah dan direstui oleh direstui. kedua orang tuanya. Karena kadang-kala orang tua tidak memberikan restu karena masih terlalu muda. Kalian belum siap lah pasti. Iya sih. Kalian belum matang. Kalian nggak tahu nanti kalau ada. Itu kan juga pengaruh. Tapi memang itu dulu pas pertama aku mau menikah juga ngomong sama ke bapak ke ibu gitu, jadi kayak yakin loh mau nikah gitu digitu-gituin. Pasti. Iya kan? Apalagi kalau umurnya masih terlalu muda, itu juga kan misalkan nanti harus hamil, misalnya ibu, karena kan ngingetin itu, kamu akan hamil, kamu kan punya anak, kamu gak punya waktu nongkrong sama teman-teman kamu. Iya. Aku tuh digituin kayak lo emang udah kelar hore-horenya gitu. Iya kan? Udah selesai emang nongkrongnya sama teman-temannya, mau berdamai dengan kehidupan rumah tangga kayak gitu-gitu. Itu tanggung jawabnya. Enak mah, nanti nongkrongnya bisa bareng. Tanggung jawabnya lebih loh. Iya, aku sempat jawab kayak gitu. Ntar enak loh, ntar nongkrongnya bareng berdua. Jadi ada satu Udah mangkok halal ada yang nih, udah nyetirin. halal. Nah gitu kan. Tapi ternyata kan sebenarnya dia cuma yang samain sebenarnya lebih dari itu. Itu ada tanggung jawab yang lebih dari sekadar nongkrong bisa berdua, apa dan segala macam. Nah, tahapan-tahapan itu tuh yang nantinya bisa menjadi penilaian untuk restunya itu bisa apa enggak. Dulu mau nikah aja masih dipertanyakan loh beberapa kali gitu loh. Maksudnya yakin gitu. merestui pernikahannya ini loh. Maksudnya secara pacaran tuh oke lah kalian cocok, menyenangkan gitu. Tapi untuk menikah yakin enggak? Kayak gitu-gitu loh. Oke. Jadi berat ya restu ya. Jadi untuk mendapatkan restu, maksudku banyak hal yang jadi pertimbangan orang tua sebetulnya, baik dari ibu, baik dari bapak ya. Iya. Jadi jangan, kalau aku melihatnya gini, jangan meremehkan. Mereka nggak tahu aja, udah kita jalan aja terus gitu. Ntar juga luluh dia hatinya gitu. Padahal yang kita khawatirkan itu sebelum memberikan restu kan banyak hal yang jadi pertimbangan karena kita sudah pernah makan asam garam duluan. Benar. Iya kan? Udah pernah ngejalanin itu duluan. Bagaimana masalah-masalah yang dihadapi. Meskipun mungkin gak sama karena anak-anak pasti akan bisa jawab. Itu kan dulu mama. Iya sih. Aku mungkin gak gitu. Itu pasti akan ada jawaban-jawaban seperti itu tuh. Tapi
Tapi menurutku mengenai restu-restu ini memang kita harus melewati beberapa pengalaman sih ya. Iya. Maksudnya ini kan antara berpasangan kan. Kita harus ketemu orang tua yang mungkin gak dapat restu dulu kali ya. Kita harus dapat insight-nya. Oh, kalau gak dapat restu gini. Kalau gak dapat restu tuh caranya begini, gitu ya. Oh, ini tuh gak dapat restu. Ini tinggal mau dilanjutin apa enggak ya kan? Ataupun akan dijadikan pelajaran ke depannya ya kan? Betul. Jadi kalau sekarang ada teman-teman yang belum mendapatkan restu, itu kalau dari aku nih ya, pahami dulu kenapa restu itu nggak turun-turun. Apa nih yang salah? Apa yang salah? Sebenarnya betul. restu itu kan kenapa nggak turun kan berarti ada sesuatu yang tidak benar gitu kan. Ada sesuatu yang dianggap mungkin nggak benar ataupun nggak sejalan dengan prinsip-prinsip orang tuanya kali ya. Prinsip sih soalnya kalau restu tuh berhubungannya. Bener kan? Jadi pahami dulu, tanya dulu lebih jauh apa yang menjadi keberatan. Kemudian cari jalan tengah kalau emang nggak ketemu. Ya nggak sih? Oh kalau keberatannya, oh iya nanti kamu soalnya akan dibawa ke luar negeri. Karena dia akan bertugas di sana 10 tahun, kamu akan ketemu aku dong ini misalnya. Ada ya ibu-ibu yang begitu juga ya. Jadi cari jalan tengahnya seperti itu. Jadi jangan langsung patah semangat juga terus berbuat hal-hal yang nekat menurut aku. Karena restu itu tetap penting. Nah supaya mendapatkan restu itu tadi pahami dulu apa yang menjadi kendalanya, terus cari jalan tengahnya gitu. Terus kalau masih belum juga yakinkan. Bagaimana cara meyakinkan supaya restu itu juga akhirnya bisa dibuka. Kalau enggak juga mungkin restunya bukan di situ kali. Kalau udah sampai mentok itu gimana? Iya, make it simple aja lah. Itu bukan restunya bukan di situ kali. Tinggal kalau restunya nggak turun juga tinggal bahas aja berdua sama pasangan. Beb, yang gimana nih yang gitu. Kita udah nyoba nih segala cara tapi nggak restu ya gimana. Kedewasaan dua belah pihak jadinya ya. Gitu sih. Aduh, tapi yang pasti buat teman-teman yang namanya restu tuh penting banget. Penting. Dan harus diperjuangin. Betul. Karena restu dari siapapun itu, dari orang tua, dari keluarga besar, dari pacar, dari istri, dari teman-teman, itu yang menjadi dari anak buah. Iya juga sih. Kali ada yang bos mau nikah lagi, anak buahnya nggak setuju, mungkin nggak? Pak jangan dong Pak. Jangan dong Pak, nanti bapak nggak bisa dugem bareng kita lagi. Itu kan teman saya, ya gitu tanya. Iya, ternyata banyak banget ya. Iya banyak banget ternyata. Tapi memang dengan restu itu kita gini deh, karena memang karena dengan turunnya restu itu kita akan lebih mudah untuk ngapa-ngapain. Betul. Ya sih? Nyaman. Ngapa-ngapain nyaman, kita lebih damai, kita lebih bahagia, terus lebih ikhlas, lebih semangat gitu ya kan? Betul. Gitu. Dan selalu punya positive thinking. Ya pokoknya begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman mengenai persoalan restu ini ya, bisa di-share ya. Boleh komen. Atau mungkin permasalahan yang lebih rumit lagi. Gak apa-apa, sharing aja ya kan. Siapa tahu bisa jadi topik-topik kita selanjutnya. Iya, bener. Apa yang mau jadi topik kita di episode berikutnya, kita pengen dari teman-teman. Kegelisahan teman-teman mengenai hubungan antara ibu dan anak, hal-hal personal lainnya ya kan, yang mungkin jadi pikiran. Atau mungkin punya momen-momen yang ingin dibagikan saat bersama ibu. Iya, itu boleh banget ya di-share ke kami ya. Boleh. Ntar kita bacain ya. Oh iya dong. Jadi setiap kita mau mulai kita bacain dulu tuh cerita-cerita dari teman-teman. Lihat nih, ada yang gak dapat restu. Enggak gitu ya. Kita aja jadi julid. Malah diketawain. Kenapa gue jadi ketawain gitu? Enggak lah kayak gitu. Kita sharing bareng-bareng. Belajar bareng-bareng ya. Yoi, yang pasti tetap semangat ya. Buat yang sedang memperjuangkan restu. Terus berusaha yakinkan ya. Yang pasti gitu. Sekian dari kami. Sampai ketemu di lain episode ya. Oke. Dah. Bye-bye.